Di dunia ini, orang kaya bisa membeli profesi apapun, petarung, prajurit, atau profesi tinggi seperti algojo. Tapi orang miskin hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk secara acak menjadi pemabuk, pengemis, profesi yang tak berguna seperti itu. Dan aku adalah orang miskin. Demi mengumpulkan bahan untuk berganti profesi, adikku harus menahan gangguan dari anak orang kaya, bekerja paruh waktu 8 jam setiap hari. Kakakku jelas menderita penyakit serius, tapi masih memaksakan diri mengangkut batu di lokasi konstruksi. Namaku Jiang Kai, sedang mengikuti ujian pemula di planet hantu. 50 tahun yang lalu, planet hantu tiba-tiba muncul di atas langit bumi. Meski tidak menimbulkan bencana besar, namun flora dan fauna di bumi setelah kemunculan planet hantu, semua berubah menjadi monster yang mengerikan. Di hadapan monster-monster ini, umat manusia sama sekali tidak punya ruang untuk melawan. Untungnya saat itu, orang-orang di bumi menemukan beberapa lingkaran teleportasi misterius. Setelah melewati lingkaran teleportasi, mereka dalam bentuk digital tiba di sebuah planet bernama planet hantu. Di sini mereka bisa memperoleh profesi yang kuat dan membawa kembali atribut dari planet hantu ke dunia nyata. Dengan kemampuan ini, manusia akhirnya memiliki modal untuk melawan monster. Dan orang-orang yang berhasil berganti profesi disebut sebagai petualang oleh generasi berikutnya. Namun untuk mendapatkan profesi, seseorang harus bertahan hidup di planet hantu selama 5 menit. Melihat monster itu semakin dekat, saya memutuskan untuk bertaruh, apapun yang terjadi. Lalu saya melompat menuju tebing. Namun pada saat itu, tombak panjang monster tak berwajah menancap di bahuku. Tolong, izinkan aku menyelesaikan pergantian profesiku. Terdeteksi Anda telah bertahan hidup di planet hantu selama 5 menit. Misi selesai, karena tindakan Anda sangat sesuai dengan sifat seorang penjudi. Selamat, Anda memicu peluang 1 dari sejuta untuk mendapatkan profesi tersembunyi. Sekarang Anda berhasil menyelesaikan pergantian profesi. Selamat, Anda menjadi pemilik profesi tersembunyi yang terhormat. Penjudi. Tidak tahu berapa lama telah berlalu. Ketika aku sadar dari pingsan, luka-luka di tubuhku ternyata telah sembuh total. Saat aku masih bingung, AI di satelit tiba-tiba muncul. Ia mengatakan karena profesi telah berhasil diubah, atribut dasar diperbarui, sehingga aku hidup kembali dengan darah penuh. Selamat atas keberhasilan pergantian profesi Anda. Sekarang saya akan memperkenalkan bakat dari profesi penjudi kepada Anda. Bakat penggandaan. Semua hadiah atau hukuman dari sistem akan memicu efek 2 kali lipat, dan memiliki kemungkinan 1% untuk memicu efek super ganda. Saat efek super ganda terpicu, hadiah dan hukuman akan menjadi 10 kali lipat. Karena saat Anda mendapatkan bakat penggandaan, Anda juga langsung memicunya, maka jumlah bakat profesi Anda digandakan. Anda juga akan mendapatkan bakat kedua dari profesi penjudi. Orang lain hanya dapat 1 bakat setelah berganti profesi. Aku bisa dapat 2? Betul, ini adalah efek bakat keduamu. Bakat, serangan kritis super. Kerusakan serangan kritis Anda menjadi 200 kali lipat. Tingkat awal serangan kritis Anda adalah 0%. Berikut adalah tampilan atribut Anda saat ini. Keempat atribut dasar saya berjumlah total 36 poin. Biasanya orang setelah berganti profesi hanya dapat sekitar 20 poin. Kenapa aku bisa sampai 36? Itu karena bakat penggandaan. Bakat ini bisa menggandakan semua poin atribut yang didapat setelah pergantian profesi. Poin atribut juga bisa digandakan? Kalau begitu, nanti saat naik level di planet hantu, orang normal dapat 10 poin per level. Tapi aku dapat 20 poin. Berarti 1 levelku sama dengan 2 level orang lain. Melihat bakat ini aku langsung senang bukan main. Dengan pengganda kritis ini, aku jadi tak terkalahkan. Lalu sistem mengeluarkan misi baru. Silakan tiba di kota obat suci dalam 7 hari untuk menyelesaikan misi pemula. Meski mati di planet hantu, tubuh asli di bumi tidak akan terluka, dan bisa masuk kembali ke planet hantu. Namun setiap kali masuk harus bayar uang, untuk beli bahan pergantian profesi. Bagi orang kaya mungkin tidak masalah. Tapi bagiku ini satu-satunya kesempatan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang akrab dari kejauhan. Dia sedang diserang oleh 3 ular berbisa.
Melihat itu, aku segera melemparkan pipa besi. Dengan suara, swoosh, satu langsung mati. Meskipun ular-ular itu sangat cepat, tapi dengan atribut dobelku, aku jauh lebih cepat dari mereka. Beberapa kilatan dingin lewat. 3 ular berbisa semuanya berhasil kutaklukkan. Namun hal yang mengejutkan bagiku adalah, Zuzi ternyata sudah berganti profesi menjadi petarung tingkat tinggi. Pantas saja dia bisa bertahan begitu lama di kepung ular. Karena petarung adalah salah satu dari 5 profesi terbaik di negeri Sengyao. Tapi yang bikin aku heran, bahan untuk menjadi petarung butuh 50 juta. Jangan-jangan dia pinjam uang dari lintah darat? Setelah ngobrol sebentar, aku segera menyimpan bangkai ular ke dalam ruang sistem. Perlu kamu tahu, membunuh monster di planet hantu bisa mendapatkan perlengkapan. Bahkan bangkainya pun bisa dijual. Bangkai yang dikumpulkan akan disimpan dalam bentuk kartu. Jadi lebih mudah untuk ditukar dengan orang lain. Saat kami bersiap untuk melanjutkan perjalanan, seorang gadis tiba-tiba mendekat dan berkata, "Bisakah aku ikut menyelesaikan ujian pemula bersama kalian?" Dia juga mengatakan profesinya adalah dokter. Bisa menggunakan penyembuhan, dan juga mengekstrak racun untuk dilapisi ke senjata agar meningkatkan serangan. Mendengar itu, aku langsung berpikir, kalau dalam tim ada seorang support penyembuh, pasti akan jauh lebih mudah. Dengan pemikiran itu, aku pun menyetujui permintaan Sun Wanwan untuk bergabung. Di saat yang sama, di markas pendaratan planet hantu, pelatih baru Sulanlan melangkah maju dan bertanya, "Bagaimana kondisi para pemula di planet hantu saat ini? Bagaimana keadaan adikku?" Staf peneliti menjawab, "Sebagian besar peserta sudah dieliminasi. Sedangkan adikmu, saat ini sedang bergabung dengan sebuah tim." Mendengar ini, Sulanlan langsung terkejut. "Bukankah aku sudah bilang jangan pernah bergabung dalam tim?" Perlu diketahui bahwa dalam ujian pemula, semakin banyak orang berkumpul, semakin besar kemungkinan menarik perhatian monster. Bagaimana dengan Profesor Lee? Apakah sudah melacak data Nuan-Nuan? Sudah. Terpantau ada 2 monster berwajah manusia di dekat Sun Wanwan. Celaka, 1 monster berwajah manusia saja bisa membantai para pemula, apalagi 2 sekaligus. Nuan-Nuan hampir tidak mungkin bisa bertahan hidup. Aku akan segera menarik Nuan-Nuan keluar untuk sesi konseling. Tunggu, sepertinya Nuan-Nuan belum mati. Apa? Dan kedua monster berwajah manusia itu telah berhasil mereka kalahkan. Ternyata tadi, 3 monster berwajah manusia tiba-tiba menyerang kami. Untuk membeli waktu, aku menyuruh mereka pergi duluan, dan sendirian menahan monster-monster itu. Tapi aku meremehkan pertahanan mereka. Bukan hanya gagal membunuh mereka, aku bahkan terluka parah oleh serangan balik. Di tengah keputusasaan, tak disangka Zuzi tiba-tiba kembali. Dengan 1 pukulan dia mengusir 2 monster sekaligus. Pada saat bersamaan, Sun Wanwan pun melancarkan sihir penyembuhan, menyembuhkan semua luka-lukaku. Setelah itu aku minta Sun Wanwan mengekstrak racun ular, lalu melapiskannya ke senjataku. Dengan Zuzi sebagai tank di garis depan, aku langsung melompat ke depan salah satu monster berwajah manusia. Dengan 1 tebasan, langsung ku tebas tubuhnya hingga terbelah. Begitulah, dengan kerjasama kami bertiga, semua monster berwajah manusia berhasil kami kalahkan dengan cepat. Saat itu, Sulanlan di luar tampak sangat terkejut. Peneliti di sampingnya juga berkata, berdasarkan data dari jam tangan, Nuan-Nuan dan petarung itu tidak memiliki kemampuan membunuh. Artinya, hanya ada 1 pembunuh, yaitu orang bernama Jiang Kai itu. Namun anehnya, data profesi orang ini tidak ditemukan di jam tangan. Di sisi lain, setelah membunuh ketiga monster berwajah manusia, Sun Wanwan berkata bahwa dengan kekuatan ini, bukankah kita bisa segera menyelesaikan ujian pemula? Namun aku bilang jangan terburu-buru. Waktu kita masih cukup banyak. Ujian pemula ini memiliki peringkat poin. Kalau bisa masuk 3 besar, militer akan memberi 1 set perlengkapan dasar. Sekarang kita sudah punya kekuatan membunuh monster. Kita harus memanfaatkan waktu ini untuk mengumpulkan poin. Lalu, Zuzi sebagai tank bertugas memancing ular tanah. Dan aku bertugas membunuhnya. Namun di ujian pemula, hanya monster yang dibunuh sendiri yang bisa memberi pengalaman. Setelah seharian berjuang, akhirnya aku naik ke level 2. Setelah seharian membunuh ular tanah, akhirnya aku level 2. Selamat, kamu akhirnya naik level. Ayo cepat bilang, atributmu berubah apa setelah naik level? Aku dapat tambahan 20 poin atribut. 2 level awal total atributku jadi 56 poin.
Lumayanlah. Berapa? Nggak masuk akal. Setahuku, naik level hanya menambah kekuatan, ketahanan, kelincahan, dan semangat. Keempat atribut itu. Tapi biasanya orang hanya dapat 10 poin per level. Kamu bisa dapat 20 poin. Tapi total atributku di level 2 sudah 56 poin. Sepertinya sudah setara dengan pemain level 4, kan? Kekuatan yang luar biasa. Itu hanya karena efek profesi. Profesiku bisa menggandakan hadiah saat naik level. Tapi jika terkena hukuman, itu juga bisa digandakan. Tolong rahasiakan ini ya. Meski tidak terlalu paham, tapi kelihatannya profesi ini benar-benar luar biasa. Sial, kalau dibandingkan begini, profesi petarungku jadi kelihatan lemah. Ding dong, pemain yang mencapai level 2 akan mendapatkan satu skill profesi. Tapi karena efek penggandaan dari bakat penjudi, Anda akan mendapatkan 2 skill. Skill profesi saat naik level juga bisa digandakan, berarti sekarang aku punya 2 skill profesi. Skillmu bisa digandakan juga? Kuat banget. Ya, skill profesi pertamamu adalah lemparan kartu siluman. Saat melempar item, serangan mendapat tambahan 20% efek tembus. Jika melempar item jenis kartu, kecuali kartu equipment, efek tembus ditingkatkan menjadi 200%. Namun konsumsi energi mental juga meningkat 100%. Skill ini bisa ditingkatkan. Skill profesi kedua adalah fokus mata siluman. Skill ini meningkatkan jangkauan penglihatan dan akurasi pelacakan mata sebesar 50%. Namun konsumsi energi mental juga meningkat 100%. Skill ini bisa ditingkatkan. Aku tidak menyangka akan mendapatkan 2 skill. Dan kelihatannya, keduanya adalah skill serangan jarak jauh. Setelah punya skill, kami pun memutuskan untuk berburu monster yang lebih kuat. Tapi saat kami tengah asyik naik level, komandan di markas pendaratan planet hantu tiba-tiba masuk, mengumumkan bahwa ada penyusup yang masuk ke zona pemula. Mendengar itu, Sulanlan langsung khawatir. Karena pada dasarnya, dalam ujian pemula planet hantu, pemain tingkat tinggi dilarang masuk. Namun profesi khusus milik negara L yaitu penyusup berbeda. Mereka bisa memanfaatkan kemampuan profesi mereka untuk masuk ke zona pemula negara lain. Lalu terhadap pemain pemula di zona itu, melakukan pembantaian yang kejam tanpa ampun. Meski tubuh asli di dunia nyata tidak akan mati, namun trauma mental tidak bisa disembuhkan. Nuan-Nuan sangat lemah secara mental. Kalau dia sampai bertemu dengan para bajingan itu, bersiaplah untuk memberi bimbingan psikologis bagi para pemula. Infiltrasi besar-besaran oleh penyusup sudah terjadi. Jadi, untuk ujian pemula kali ini, kita harus bersiap dengan kemungkinan tak ada yang selamat. Namun saat ini, kami yang sedang mengikuti ujian sama sekali belum tahu apa-apa. Tepat saat itu, aku tiba-tiba merasakan ada sesuatu di kejauhan. Lalu tanpa berpikir, aku langsung melemparkan pipa besiku. Aku sangka, lemparan sembarangan itu langsung membunuh seekor babi hutan level 2. Zuzi dan satu orang lainnya langsung melongo. Mata kamu gimana sih? Dari jauh segitu masih bisa lihat. Dan langsung one hit kill pula. Stat kamu gila banget. Aku bilang semua ini karena aku bangkitkan 2 skill eksklusif. Lalu sistem memberitahu bahwa dari tubuh babi hutan, duri pendeknya bisa dikumpulkan sebagai senjata. Melihat ini, aku langsung senang banget. Skill lemparan kartu siluman milikku sekarang bisa meningkatkan damage lemparan item. Sedangkan fokus mata siluman meningkatkan jangkauan pandangku, membuat seranganku lebih jauh dan akurat. Dengan kata lain, sekarang aku bisa pakai duri babi hutan untuk menembak musuh dari jarak jauh. Dengan kemampuan seperti ini, ku bilang sekarang saatnya memburu monster yang lebih kuat. Namun tepat saat itu, beberapa sosok manusia tiba-tiba melompat keluar dari sungai. Jangan takut, anak-anak, kami bukan orang jahat kok. Kami hanya ingin membelah dada kalian, menggantung kalian dan mengeringkannya dengan darah. Atau menguliti kalian lalu memancing monster berwajah manusia datang, supaya mereka bisa perlahan menjilat kalian sampai mati. Hahaha. Saat itu Sun Wanwan mengenali mereka. Mereka semua adalah penyusup yang khusus memburu pemula. Dan level mereka semua di atas level 3. Pemimpin mereka bahkan memiliki level setinggi 5. Mendengar itu, aku langsung berpikir buruk.
Meskipun total atributku saat ini cukup untuk melawan pemain level 4. Tapi kalau harus melawan pemain level 5, aku kemungkinan besar bukan tandingan mereka. Memikirkan itu, aku segera menyuruh Zuzi dan yang lain berpencar dan kabur. Tak lama kemudian, dua penyusup langsung mengejarku. Tapi pada saat itu, sebuah duri tajam tiba-tiba melesat. Melihat itu, si penyusup malah mengejek dengan sombong. Serangan pemula begini mah gampang ditangkis. Namun sebelum dia selesai bicara, dia langsung terpental oleh duri itu. Rekannya di sampingnya sampai bengong. Kekuatan apa itu? Kenapa bisa sekuat itu? Heh, apa semua penyusup selemah ini? Setelah berkata begitu, aku langsung membunuh satu lagi di tempat. Lalu sistem memunculkan notifikasi bahwa aku bisa merampas pengalaman dari musuh yang kubunuh. Karena aku membunuh dua petualang level 3, aku bisa merampas total 200 poin pengalaman mereka. Ternyata benar-benar bisa rampas EXP. Dan pengalaman dari membunuh petualang jauh lebih besar dari bunuh monster. Kalau begitu, aku akan rampas 100 poin dari masing-masing mereka. Oke. Selamat, Anda telah naik ke level 3. Akhirnya, aku naik ke level 3 juga. Sekarang total atributku mencapai 76 poin. Sementara penyusup level 5 mungkin cuma punya sekitar 60 poin. Sekarang, akhirnya aku punya kekuatan untuk kembali menyelamatkan Zuzi dan yang lain.